Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta didik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam IPA kelas 7 semester pertama bab keempat, suhu dan perubahannya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pemuaian. Baik, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya peserta didik sekalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Pemuaian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Pemuaian itu terjadi apabila terjadinya kenaikan suhu pada benda, adanya perenggangan pada susunan partikel zat-zat yang dipanaskan. Seperti gambar di samping, rel kereta api, sambungan antara kedua rel itu dipasang secara renggang, supaya ada ruang untuk rel memuai pada siang hari. Jika hal itu tidak terjadi, maka akan terjadi peristiwa seperti gambar di bawah ini, rel-rel yang bengkok karena pemuaian. Pemuaian pada zat padat. Yang A, pemuaian panjang. Alat ukur muai panjang itu adalah Mosembrug, seperti gambar pada slide. Bagian-bagiannya itu ada batang logam penumpu bagian paling kanan, kemudian batang logam yang akan dipanaskan. Kita anggap 3 jenis batang logam, aluminium, kuningan, dan besi. Kemudian di depannya adalah jarum penunjuk. Apabila ketiga batang logam itu dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian, sehingga logam-logam tersebut akan mendesak jarum penunjuk. Besarnya pemuaian itu ditunjukkan seberapa besarnya jarum penunjuk bergeser. Seperti ilustrasi percobaan pemuaian logam. L0 itu adalah panjang awal mula-mula logam. Kemudian dipanaskan sehingga pertambahannya disebut dengan delta L. Peserta didik sekalian, pada slide ini kita akan mencoba mengidentifikasi muai panjang pada logam. Misalnya kita memiliki sebatang logam yang memiliki panjang L0 atau panjang awal atau panjang mula-mula sebesar L0. Kemudian kita panaskan. Ternyata bertambah panjangnya sebesar delta L. Maka untuk panjang akhirnya dapat kita cari dengan L0 ditambah dengan delta L, atau panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Delta L itu dapat kita cari dengan L0 dikali dengan koefisien muai panjang atau alfa dikali dengan perubahan suhu. Secara matematis dapat kita tulis L sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah koefisien muai panjang atau alfa dikali dengan perubahan suhu tutup kurung. Untuk keterangannya, L itu adalah panjang akhir, satuannya meter, boleh sentimeter. L0 panjang mula-mula atau panjang awal, bisa satuannya dalam bentuk meter atau sentimeter. Alfa itu adalah koefisien muai panjang suatu zat. Delta T itu adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Ini dapat kita cari dengan mengurangkan suhu akhir dengan suhu mula-mula atau suhu awal. T2 dikurang T1. Sebagai catatan, koefisien muai panjang itu dibaca dengan alfa, koefisien muai luas
dilambangkan dengan beta, koefisien muai volume dibaca atau dilambangkan dengan gamma. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi itu peserta didik sekalian untuk menentukan panjang akhir dari sebuah logam yang dipanaskan. Dari rumus-rumus yang kita paparkan tadi, kita akan bisa mencari nantinya pertambahan panjang, panjang akhir, dan panjang mula-mulanya. Tergantung jabaran soal yang akan kita kerjakan nantinya. Peserta didik sekalian, untuk lebih memahami konsep muai panjang pada zat padat, kita lihat contoh soal berikut. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm, di mana koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Dari soal tadi, maka dapat kita ketahui di mana L0 atau panjang awal itu adalah 100 cm. Kemudian koefisien muai panjang atau alfa adalah 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian suhu awal itu adalah 30 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang akhir dari aluminium. Maka kita gunakan konsep secara matematis tadi. L sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali dengan perubahan suhu tutup kurung. Tinggal kita masukkan angka-angka yang kita ketahui tadi dalam rumus tersebut. L sama dengan 100 cm buka kurung 1 ditambah 0,00025 per derajat Celcius dikali dengan 50 derajat Celcius. Ini kita dapat dari pengurangan T2 dikurang dengan T1. 80 derajat Celcius dikurang dengan 30 derajat Celcius. Kita lanjut sama dengan kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Ya, kita kalikan dulu 0,0025 dikali dengan 50. Maka 100 cm buka kurung 1 ditambah 0,00125. Ini penyelesaiannya secara matematika ya. Maka kita kalikan ke dalam 100 cm dikali dengan 1, hasilnya 100. Kemudian 100 cm dikali dengan 0,00125, hasilnya adalah 0,125. Maka hasil akhirnya adalah 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Dari hasil tersebut dapat juga kita cari pertambahan panjangnya. Delta L sama dengan L dikurang dengan L0. Atau pertambahan panjangnya itu adalah panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Maka 100,125 cm dikurang dengan 100 cm, hasilnya adalah 0,125 cm. Jadi pertambahan panjangnya itu adalah 0,125 cm. Semoga dengan contoh soal ini kita harapkan peserta didik mampu mengaplikasikan nantinya rumus-rumus muai panjang ya pada soal-soal ujian baik semester maupun ujian nasional nantinya. Muai luas. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Seperti gambar pada slide, kita memiliki lempengan yang luasnya A0, kemudian dipanaskan sehingga bertambah luasnya sebesar delta A. Maka A atau luas akhir itu adalah A0 ditambah dengan delta A. Di mana delta A itu
dapat kita cari dengan A0 dikali dengan beta dikali dengan perubahan suhu. Maka delta A itu dapat kita ganti dengan A sama dengan A0 ditambah A0 kali beta dikali delta T. Secara matematis dapat kita tulis A sama dengan A0 buka kurung 1 ditambah beta dikali dengan delta T atau perubahan suhu tutup kurung. Keterangannya, untuk A itu adalah luas akhir, satuannya bisa meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Kemudian A0 itu adalah luas mula-mula, satuannya dalam bentuk meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Beta itu adalah koefisien muai luas. Delta T adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini dapat kita cari dengan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Beta atau koefisien muai luas itu adalah 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Koefisien muai luas adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas suatu zat jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi itu prinsip muai luas pada lempengan yang dipanaskan. Peserta didik sekalian, untuk memahami lebih jelas, maka kita lihat contoh soalnya. Sebuah plat perunggu memiliki luas 80 cm kuadrat pada suhu 25 derajat Celcius dan dipanaskan hingga suhu mencapai 125 derajat Celcius. Berapakah luas plat perunggu sekarang? Jika alfa perunggu 0,00019 per derajat Celcius. Ya, seperti gambar di samping ya, soal kita ini bisa kita terapkan pada gambar di samping. Penyelesaiannya, dari soal tersebut dapat kita ketahui luas awalnya atau A0-nya itu adalah 80 cm kuadrat. Kemudian suhu awal atau T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya atau T2 sama dengan 125 derajat Celcius. Kemudian alfa muai panjang, koefisien muai panjang perunggu itu adalah 0,000019 per derajat Celcius. Maka dapat kita cari betanya 2 kali alfa 2 kali 0,000019 per derajat Celcius. Maka kita peroleh nilai betanya itu adalah 0,000038 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanya itu adalah A atau luas akhir. Jawab, A sama dengan A0 buka kurung 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. 80 cm kuadrat buka kurung 1 tambah 0,00038 per derajat Celcius dikali dengan 100 derajat Celcius. Dari mana dapatnya 100 derajat Celcius ini adalah dari T2 dikurang T1. 125 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. Baik, kita lanjut. Maka 80 derajat Celcius buka kurung 1 tambah 0,0038 derajat Celcius. Peserta didik sekalian, yang perlu diperhatikan itu adalah kita tidak bisa menambahkan langsung 1 ditambah 0,0038 itu tidak bisa kita langsung tambahkan. Tapi kita memakai prinsip matematika ya, kita kalikan ke dalam 80 kali 1 kemudian ditambah dengan 80 kali 0,0038. Itu hasilnya adalah 80 kali 1 itu 80 cm kuadrat ditambah dengan 80 dikali 0,0038 itu hasilnya 0,304. Jadi luas plat perunggu pada suhu 125 derajat Celcius itu adalah 80,304 cm kuadrat. Dapat juga kita cari pertambahan luasnya jika ditanya ya. Maka delta A itu sama dengan luas akhir dikurang dengan luas awal, atau delta A itu sama dengan A dikurang A0. Berarti 80,304 cm dikurang dengan 80 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,304
0,304 cm². Jadi pertambahan luasnya itu adalah sebesar 0,304 cm². Muai volume. Benda-benda yang berdimensi 3, yaitu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang atau volume memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Seperti gambar di samping sebuah kubus, ya, kita panaskan, maka dia akan memuai sebesar delta V. Maka untuk menentukan volume akhirnya dapat kita cari dengan menambahkan volume awal dengan pertambahan volumenya. V sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Untuk delta V itu sama dengan V0 dikali dengan gamma atau koefisien muai volume dikali dengan perubahan suhu. V sama dengan V0 ditambah buka kurung V0 ditambah gamma dikali dengan delta T tutup kurung. Secara matematis, ini yang penting ya, ini adalah rumus untuk mencari muai volume. V sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah gamma atau koefisien muai volume dikali dengan perubahan suhu tutup kurung. Sebagai keterangan, V adalah volume akhir, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. V0 itu adalah volume mula-mula, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Delta V itu adalah pertambahan volume, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Gamma adalah koefisien muai volume. Gamma itu adalah 3 kali alfa, 3 kali koefisien muai panjang. Delta T adalah kenaikan suhu, ya. Kenaikan suhu itu dapat dicari dengan mengurangkan suhu akhir dengan suhu mula-mula. T2 dikurang dengan T1. Untuk muai volume kita tidak menyertakan contoh soal karena apabila kita telah menguasai muai panjang dan muai luas, maka otomatis kita akan bisa paham dengan mengaplikasikan muai volume. Yang berbeda itu adalah gammanya saja atau koefisien muai volumenya saja. Penerapan prinsip pemuaian dalam teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaut telepon atau kaut listrik. Pemasangan kaut telepon atau kaut listrik dibiarkan kendor saat pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud pada malam hari kawat telepon atau listrik mengalami penyusutan sehingga kawat tersebut tidak putus. Seperti pada gambar di bawah ya, pada siang hari kawat listrik atau kawat telepon itu dia kendor, sedangkan pada malam hari kawat listrik atau kawat telepon itu dia mengalami penyusutan. Yang kedua, capping bimetal. Capping bimetal merupakan hasil perpaduan dua capping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikeling menjadi satu atau ditempa menjadi satu. Capping bimetal sangat peka terhadap perubahan suhu. Apabila dipanaskan, maka capping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Sebaliknya, apabila didinginkan, maka capping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar. Seperti gambar di bawah ini, ya. Kepingan bimetal yang dipanaskan itu akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang lebih kecil. Yang ketiga, pemasangan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api selalu menyediakan celah di antara sambungan dua rel. Hal ini dilakukan agar pemuaian kedua rel yang disambung tidak menyebabkan rel melengkung. Seperti di gambar, itu ada rongga atau celah antar kedua rel yang direnggangkan supaya ada celah untuk pemuaian apabila rel mengalami kenaikan suhu pada siang hari karena panas. Yang keempat, pemasangan kaca jendela. Yang kelima, celah pemuaian pada sambungan jembatan dan lain-lain. Jadi itulah beberapa prinsip pemuaian dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari.
sekian dulu ya materi kita untuk pertemuan kedua ini. Kita lanjut nantinya pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai kalor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.